Di masa sekarang, saya yakin sebagian besar dari kita sudah familiar dengan istilah ulasan atau review. Ulasan biasanya kita berikan untuk menilai kualitas atau kepuasan kita terhadap produk yang kita beli, terhadap pelayanan dari toko yang menjual produk tersebut, atau terhadap kualitas layanan maupun kecepatan dari kurir ekspedisi. Saya pribadi, selalu melihat ulasan terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk membeli produk yang saya inginkan. Selain ada di toko online, ulasan juga sering kita jumpai di App Store maupun Play Store, dan lagi-lagi, biasanya, rating dan nilai dari pengguna lain, sangat berperan atas keputusan kita, apakah akan menginstal aplikasi tersebut atau tidak. Ada satu lagi, ulasan juga sering kita jumpai di situs-situs perusahaan, instansi pemerintahan, atau situs pribadi yang menawarkan produk dan jasa tertentu. Namun bagaimana jadinya, kalau seseorang menulis ulasan, yang mengungkapkan kepuasan untuk jasa seseorang, yang telah membunuh orang lain atas perintahnya? Bergabunglah dengan saya, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan membawakan sebuah kisah tentang kasus pembunuhan, yang terjadi di Nashville, Amerika Serikat, di mana awalnya, detektif mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini, tapi kemudian, berkat sebuah ulasan, misteri kasus ini, berhasil terpecahkan. Holly Ann Williams, atau biasa dipanggil Holly, lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1987, di Murfreesboro, negara bagian Tennessee, USA. Saat Holly masih kecil, orang tuanya bercerai. Sejak saat itu Holly tidak bertemu lagi dengan sang ayah, sementara hubungan bersama ibunya tidak begitu baik. Setelah menamatkan SMA, Holly bekerja di salon kecantikan, sambil menabung uang untuk membiayai pendidikannya nanti. Pada tahun 2013, Holly melanjutkan studinya di Georgia Career Institute, mengambil jurusan kosmetologi, sebuah bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan teknik serta inovasi perawatan kecantikan. Sejak kecil, Holly selalu mencintai keindahan, dan selalu berusaha untuk melihat sisi indah dari setiap makhluk hidup maupun benda mati di sekitarnya. Oleh karena itu, Holly bercita-cita suatu hari nanti, dia ingin terjun ke bisnis kecantikan. Pada tahun 2017, Holly lulus dari Georgia Career Institute di Murfreesboro. Pada bulan September di tahun yang sama, dia menerima lisensi ahli kosmetologi. Holly kemudian pindah ke Nashville dan membuka bisnisnya sendiri yang bernama Shine Beauty, sebuah salon kecantikan yang sekaligus menjual produk makeup dan produk-produk kecantikan lainnya. Berkat wajah dan penampilannya, Holly tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk iklan dan pemasaran. Dalam waktu singkat, Holly pun berhasil meraup pundi-pundi kekayaan dari para pelanggan VIP di salonnya. Karena bisnisnya itu pula, Holly banyak bergaul dan berteman dengan orang-orang kalangan atas, di mana secara rutin, Holly menghadiri banyak pesta, baik itu pesta formal, pesta koktail, maupun pesta jedak-jeduk di klub malam. Holly adalah wanita muda yang cantik dengan daya tarik yang tinggi. Dimanapun dia berada, tak sedikit pria yang berusaha untuk mendekatinya. Ada pria yang tampan, pria yang kaya, atau pria yang berpengaruh di politik dan pemerintahan. Namun uniknya, Holly malah jatuh cinta pada seorang pria biasa-biasa saja, yang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. William Lanway, atau biasa dipanggil dengan nama Bill, lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1983, di Clarksville, Montgomery, Tennessee, USA, dari orang tua yang bernama Lyle dan Candy Lanway. Ketika Bill berusia 3,5 tahun, tragedi pertama kali menghampirinya, yang mana saat itu, Candy sang ibu pulang terlalu lama dari belanja keperluan dapur di supermarket. Akibatnya, Lyle Lanway marah besar dan menuduh istrinya selingkuh dengan pria lain. Candy bersama Bill dan seorang babysitter, dikurung di dalam kamar di bawah todongan senjata tajam. Setelah itu, Lyle menikam Candy hingga mengakibatkan wanita itu meninggal di usia 26 tahun. Atas insiden tersebut, Lyle Lanway mendekam di penjara. Bill selanjutnya diasuh oleh kerabat ibunya hingga dia mencapai usia dewasa. Meskipun tumbuh besar dengan menyimpan trauma akibat menyaksikan kematian ibunya, bisa dikatakan, Bill menjalani hidup yang normal berkat pengasuhan yang proper dari paman dan bibinya. Bill berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA dan bekerja sebagai montir mobil, punya banyak teman dan sering pergi berpesta bersama teman-temannya. Secara umum, Bill memiliki kepribadian yang terbuka, hangat dan menyenangkan. Di usia 23 tahun, Bill Lanway menikah dengan seorang wanita bernama Dana Rucker. 3 tahun kemudian,
pasangan ini dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Maddie Sankey. Di usia 26 tahun, hidup Bill nyaris sempurna baginya, secara finansial aman walau tidak berlebihan, memiliki istri dan putri yang turut melengkapi predikatnya sebagai suami dan sebagai ayah. Bill dan Dana sangat menyayangi dan memanjakan Maddie, namun ternyata, takdir cemburu melihat kebahagiaan Bill. Pada bulan September tahun 2011, Maddie yang berusia 2 tahun meninggal akibat kanker otak. Kematian Maddie membuat Bill dan Dana terguncang, masing-masing tenggelam dalam kesedihan, yang perlahan-lahan terbentang jarak di antara mereka. Dana kecewa karena suaminya kini menjadi pribadi yang sangat berbeda, sering keluar malam dan pulang dalam kondisi mabuk berat. Akhirnya, Dana memutuskan untuk pergi dan menceraikan Bill. Bill yang depresi melarikan diri ke alkohol dan dunia malam. Teman-temannya berusaha untuk menyadarkan Bill dan mencoba membawanya kembali ke jalan yang benar. Namun percuma saja, setiap nasihat dari temannya seringkali berakhir dengan perdebatan dan adu fisik. Di siang hari, Bill masih bekerja sebagai montir mobil, namun ketika matahari sudah terbenam, Bill akan menghabiskan waktu dan uangnya demi alkohol dan berpesta di klub malam. Hingga pada suatu malam di tahun 2018, perhatian Bill tertuju pada seorang wanita cantik yang berada di klub malam yang sama. Dia adalah Holly Williams, wanita yang selanjutnya akan menjadi sumber cahaya dalam hidup Bill. Sejak pertemuan di malam itu, Bill dan Holly menjalin hubungan asmara yang panas. Bill seperti remaja pria yang tergila-gila dengan bintang sekolah. Di mata Bill, kecantikan Holly setara dengan para wanita yang ada di keluarga Kardashian. Holly di lain pihak, merasa kalau Bill tulus mencintainya, tak pernah tergoda untuk memanfaatkan uang dan hartanya. Memang benar Bill semata-mata hanya mencintai Holly, namun yang jadi pertanyaan, apakah dia mencintai Holly dengan cara yang benar? Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah mulai pacaran, Bill menampakkan wajah aslinya yang dominan, posesif dan pencemburu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, hidup Holly senantiasa dikelilingi oleh para tamu VIP dan para lelaki yang mengejar cintanya. Hal ini membuat Bill merasa tidak aman. Dia takut kalau suatu hari, Holly sadar bahwa dia hanyalah pria biasa yang bekerja sebagai montir mobil. Mirisnya, rasa insecure itu sering Bill ungkapkan dengan cara-cara yang salah. Setiap kali ada pria yang mendekati kekasihnya, Bill akan meledak-ledak dan bertengkar hebat, tak peduli bagaimanapun kerasnya usaha Holly untuk meyakinkannya bahwa semua itu hanya bagian dari bisnisnya. Bill selalu menuduh Holly tidak setia. Terhitung sejak awal tahun 2019, teman-teman Holly bisa melihat bahwa Bill bukanlah pria yang baik untuk Holly. Pertengkaran di antara mereka semakin sering terjadi, dan setiap kali mereka bertengkar, tak jarang Bill mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan harga diri Holly. Namun entah mengapa, Holly tidak pernah kehabisan kata maaf untuk kekasihnya itu. Bahkan ketika sikap Bill semakin buruk, Holly masih bertahan. Pada bulan Desember tahun 2019, Bill dan Holly kembali bertengkar seperti biasa. Namun yang berbeda kali ini, dalam pertengkaran itu, Bill meninju kaca depan mobil kekasihnya, sedangkan Holly ada di dalam mobil itu. Insiden ini sempat Holly laporkan ke polisi, namun tak lama, Holly mencabut laporannya. Pasangan ini terlihat kembali berbaikan. Kira-kira sebulan kemudian, pasangan ini kembali bertengkar sengit. Holly memang baik-baik saja dan tidak sampai mengalami kekerasan. Namun begitu dia pulang ke rumah, Holly mendapati Max anjing kesayangannya, sudah tak bernyawa lagi. Saat dikonfrontasi, Bill membantah bahwa itu adalah perbuatannya. Tapi Holly sangat yakin bahwa itu adalah perbuatan Bill, yang marah kepadanya, dan memutuskan untuk menghukum Holly dengan cara seperti itu. Kali ini Holly sudah tidak bisa lagi memaafkan Bill. Wanita ini melapor ke polisi, dan berhasil mendapatkan surat perintah jaga jarak untuk Bill. Dengan adanya surat perintah jaga jarak dari kepolisian dan pengadilan, ternyata Holly belum bisa menarik nafas lega. Di hari dan minggu berikutnya, Holly jadi terganggu dengan keberadaan seorang penguntit, siapa lagi kalau bukan Bill. Pagi, siang, dan malam, Bill selalu ada di sekitar Holly. Wanita 33 tahun ini merasa khawatir akan keselamatannya. Holly kemudian memutuskan untuk mengganti kunci pintu rumah dan memasang kamera CCTV di sekitar rumahnya. Firasat Holly ternyata benar. Rekaman CCTV di rumahnya menangkap pergerakan Bill pada malam hari di tanggal 11 Januari tahun 2020, di mana pria itu terlihat berjalan mondar-mandir mengitari rumah Holly, dan berusaha mengotak-atik kunci pintu rumah Holly.
Holly membawa rekaman CCTV itu dan mendatangi kantor polisi lagi. Kali ini, kepolisian Nashville memberi peringatan keras kepada Bill, kalau sampai dia melanggar perintah jaga jaraknya terhadap Holly, maka di kejadian berikut, Bill akan ditangkap dan didakwa. Peringatan ini ternyata berhasil membuat Bill takut dan mundur. Holly bisa sedikit bernafas lega. Dia tidak melihat kemunculan Bill lagi di sekitar salon maupun rumahnya. Akan tetapi, Bill terlalu obses kepada Holly. Tidak segampang itu dia mundur dan menyerah. Alih-alih menguntit mantan kekasihnya, Bill menggunakan cara-cara yang lebih lembut dan manis. Sejak pertengahan bulan Januari tahun 2020, hampir setiap hari, Holly menerima kiriman hadiah-hadiah dan karangan bunga. Siapa lagi pengirimnya kalau bukan Bill? Selain hadiah dan bunga, Bill juga rutin mengirim pesan-pesan teks singkat dan sederhana. Sebagai contoh, "Selamat pagi cantik, semoga harimu menyenangkan," atau "Selamat malam dan semoga mimpi indah." Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh Bill termasuk melanggar perintah jaga jarak, tapi Holly merasa repot kalau harus bolak-balik ke kantor polisi melaporkan Bill, jadi dia biarkan saja Bill dengan semua tingkahnya. Atau mungkin, di dalam hatinya, Holly sejatinya menikmati segala bentuk perhatian dan perubahan sikap mantan kekasihnya itu. Hal ini juga tak luput dari perhatian teman-teman Holly, yang ternyata dugaan ini terbukti benar. Pada sore hari di tanggal 11 Maret tahun 2020, Holly dan Bill terlihat bersama, ngobrol dan bersenda gurau santai, seakan-akan tidak pernah ada masalah sebelum-sebelumnya. Menurut teman-teman Holly, sepertinya dua insan ini sudah berbaikan, atau sedang dalam proses menyambung lagi tali cinta mereka yang sempat terputus. Namun siapa yang akan menduga, sehari kemudian, Holly dan Bill ditemukan tewas bersama. Pagi hari di tanggal 12 Maret tahun 2020, seorang warga yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, melihat sebuah mobil sedan putih yang tergeletak di tepi jalan. Sepertinya mobil itu mengalami kecelakaan. Warga ini menelpon layanan darurat. 2 orang petugas polisi dikirim untuk melakukan inspeksi. Ketika tiba di TKP, para petugas polisi menemukan memang ada sebuah mobil sedan Acura putih yang terperosok di tepi jalan. Di dalam mobil tersebut, ada 2 mayat manusia, seorang pria dan seorang wanita dewasa. Dua-duanya ditemukan berada di jok belakang dengan kondisi luka tembak di bagian kepala. Namun selain 2 jasad itu, polisi tidak menemukan benda-benda lain yang bisa digunakan untuk mengungkap identitas mereka. Berdasarkan pemeriksaan terhadap data kepemilikan mobil dan identifikasi lainnya, diketahui bahwa 2 korban yang telah tewas ini adalah Holly Williams dan William Lanway, pasangan kekasih, atau mantan kekasih, yang belum lama ini pernah terlibat pertengkaran hingga berurusan dengan polisi dan pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jasad Holly, didapati ada bekas luka tembakan di pelipis kanan, sementara pada jasad Bill, luka tembaknya berasal dari arah belakang kepala. Dengan kata lain, kemungkinan besar Bill dan Holly dibunuh oleh seseorang. Penyebab kematian Bill dan Holly dengan mudah bisa ditentukan, namun para detektif belum berhasil menentukan apa yang melatar belakangi pembunuhan ini, dan siapa pihak yang paling menginginkan kematian Bill dan Holly. William Lanway alias Bill, memang terkenal banyak membuat masalah sejak kematian putrinya sekitar 10 tahun yang lalu. Namun kalau memang kasus ini bermotif balas dendam, mengapa Holly juga turut menjadi korban? Berdasarkan pemeriksaan terhadap handphone dan komputer Bill, serta keterangan dari keluarga dan teman-temannya, dapat disimpulkan bahwa selama beberapa bulan terakhir ini, selain bermasalah dengan Holly, Bill tidak terlibat pertengkaran atau konflik dengan pihak lain. Detektif kini mengalihkan investigasi kepada latar belakang Holly dan mencari info terkait pihak-pihak yang mungkin menginginkan kematian wanita ini. Dalam investigasi, detektif malah menemukan fakta-fakta kelam di balik kehidupan Holly yang bersinar. Holly Williams ternyata memiliki 2 sisi kehidupan. Di mata publik dia adalah ahli estetik yang membuka salon yang bernama Shine Beauty. Namun di balik keberhasilannya itu, Holly melakukan bisnis kotor. Di salon dia menggunakan nama Holly, namun dalam bisnis kotornya, dia menggunakan nama Leila Lopes. Sejak usia 18 tahun, selain bekerja di salon, Holly alias Leila Lopes juga bekerja sebagai escort. Itulah yang menjadi sumber pendapatan utama Holly selama bertahun-tahun. Tak main-main, Holly berhasil meraup penghasilan yang tinggi di bisnis esek-esek ini, karena semua pelanggannya adalah pria-pria VIP,
mulai dari pengusaha sampai pejabat, baik itu bujang, duda, maupun suami orang. Pelanggannya juga tak hanya dari Nashville, melainkan berasal dari kota atau negara bagian lain. Apa yang dilakukan oleh Holly bukanlah semacam profesi aneh-aneh yang hanya menjadi simpanan sugar daddy. Holly memberikan pelayanan yang bervariasi, mulai dari teman kencan untuk makan malam, pijat plus-plus, hingga ke layanan hubungan badan. Tarif yang dia pasang juga tidak murah, singkatnya, hanya mereka yang berdompet tebal yang bisa memakai jasa Holly. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pria yang pernah dilayani oleh Holly, tapi gadis ini mempunyai prinsip bahwa tak satu pun dari pelanggannya adalah pria baik-baik. Oleh karena itu, Holly tidak pernah melibatkan hati, dan tidak mau menjalin hubungan asmara dengan satupun kliennya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, rupanya popularitas Holly tak kunjung redup. Di usia 30 tahun, Holly membuka bisnis salon kecantikan, tapi sejatinya, salon itu tak lebih sekedar topeng dan hanya untuk penyaluran hobi saja. Holly tidak pernah merahasiakan pekerjaannya ini, bukan berarti dia mengaku bahwa dia lontek ke setiap orang yang dia temui. Tapi semua orang yang dekat dengannya, paham akan situasi ini, termasuk salah satunya adalah Bill, pria yang menjadi kekasihnya sejak tahun 2018. Karena sudah terlalu banyak berinteraksi dengan pria-pria hidung belang, Holly akhirnya memilih Bill untuk menjadi kekasihnya. Harapan Holly, pria yang sederhana dan biasa-biasa saja ini bisa mengerti dan menerima profesinya. Sebelum memulai hubungan, Bill sudah tahu kalau Holly adalah escort. Dia tidak masalah karena sejatinya Bill sudah tergila-gila dengan kecantikan dan pesona Holly. Namun beberapa bulan kemudian, Bill mulai bersikap posesif dan mengeluhkan pekerjaan Holly. Bagaimana dia tidak cemburu ketika membayangkan kekasihnya sedang berada di hotel, dengan pria lain, yang entah sedang melakukan apa. Perdebatan sengit dan pertengkaran semakin sering terjadi. Bill tidak mau Holly menjual diri, tapi dia tidak bisa memberikan kemewahan hidup yang Holly inginkan. Di sisi lain, Holly mencintai Bill, tapi dia tidak siap melepaskan kenyamanan hidup dan kelimpahan materi dari pekerjaan kotornya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, hubungan cinta Holly dan Bill berakhir pada bulan Januari tahun 2020. Holly melapor ke polisi. Bill yang menyesal, mencoba untuk merebut kembali cinta Holly. Pada malam hari di tanggal 11 Maret tahun 2020, seorang teman melihat Holly dan Bill bersama lagi, di mana mereka terlihat ngobrol dan berinteraksi secara santai. Si teman pun menyimpulkan sepertinya Holly dan Bill sudah kembali berbaikan. Holly dan Bill ditemukan tewas dibunuh keesokan harinya. Pemeriksaan terhadap latar belakang Bill tidak membuahkan satu nama potensi tersangka yang mencurigakan. Namun di lain pihak, detektif menemukan ternyata Holly adalah seorang escort yang sering melayani pria-pria kaya dan berpengaruh. Mungkinkah target pembunuhan sebenarnya adalah Holly? Mungkinkah salah satu klien Holly sakit hati atau terobsesi? Atau mungkin juga, ini adalah perbuatan seorang kekasih atau istri, yang cemburu ketika mengetahui suami atau kekasih mereka, ternyata memiliki hubungan intim dengan Holly. Detektif melakukan pemeriksaan terhadap rekaman kamera CCTV di rumah Holly, di mana mereka menemukan bahwa di malam tanggal 11 Maret tahun 2020, memang ada 3 pria yang menerobos masuk ke rumah Holly. Namun karena situasi di luar rumah Holly agak gelap, detektif mendapatkan kesulitan untuk mengidentifikasi ketiga pria tersebut. Kepolisian Nashville merilis foto para pria yang terekam CCTV ke publik, yang ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. HP dan komputer Holly diperiksa, memang ada banyak histori panggilan dan pesan teks, baik itu yang sifatnya biasa saja, maupun yang terkait dengan pekerjaan Holly sebagai escort. Sebagian besar korespondensi itu tidak ada yang mencurigakan, kecuali satu. Pada tanggal 3 Februari tahun 2020, Holly menerima email dari seorang yang bernama Eric Moore. Di pesan itu, Eric Moore berkata bahwa dia akan mengunjungi Nashville dan berharap bisa bertemu dengan Holly alias Layla Lopes seperti biasa. Di hari-hari berikutnya, email dari Eric Moore terus masuk ke kotak pesan Holly. Di pertengahan bulan Februari, dalam salah satu emailnya, Eric Moore menulis, "Selamat pagi cantik, aku sudah berada di Nashville sekarang. Temui aku di bar seperti biasa. Kabari kalau kau sudah tiba di sana." Pemeriksaan terhadap HP dan perangkat lain milik Holly menunjukkan bahwa setelah Eric Moore, wanita ini tidak menerima pesan atau bookingan dari klien lain. Eric Moore adalah pria terakhir yang dilayani Holly. Jadi polisi memutuskan untuk menggali lebih dalam terkait identitas pria bernama Eric Moore ini. Pelacakan terhadap alamat IP pengirim email itu menggiring polisi kepada sebuah nama, yang ternyata sebagian besar email dari Eric Moore
dikirim dari kantor seorang pria yang bernama Eric Charles Mon. Eric Charles Mon adalah seorang pria berusia 45 tahun yang sudah menikah, tinggal di Austin, Texas, pemilik dealer mobil Mon Toyota, perusahaan yang dirintis oleh kakeknya hingga kemudian diwariskan kepada Eric. Pria ini memiliki 2 orang anak, yang salah satunya kuliah di Nashville, Tennessee. Untuk alasan itulah, sebulan sekali Eric secara rutin datang ke Tennessee untuk mengunjungi putranya, sekaligus bertemu dan bercinta dengan Holly. Menurut keterangan Carol, sahabat Holly, Eric adalah langganan tetap sahabatnya itu selama 2 tahun terakhir. Eric adalah klien yang baik dan royal, dan setahu Carol, tidak pernah ada masalah antara Holly dan pria itu. Temuan ini menjelaskan bahwa Eric memang sering bertemu dan berkencan dengan Holly. Namun hal itu tentu saja tidak cukup untuk bisa menetapkan Eric sebagai pelaku pembunuhan Holly dan Bill. Detektif tetap mencurigai pria itu, tapi untuk sementara, mereka tidak mendatangi atau menginterogasi Eric sebelum ada bukti dan petunjuk yang kuat. Kembali ke hasil rekaman CCTV di rumah Holly, dengan bantuan ahli IT FBI, kepolisian Nashville akhirnya berhasil mengidentifikasi salah satu dari 3 pelaku yang menerobos masuk ke rumah Holly, seorang pria yang bernama Adam Carey. Foto dan data Adam Carey ada di database kepolisian, yang ternyata, pria ini pernah mendekam di penjara selama 4 bulan karena menyamar sebagai polisi. Saat itu, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tempat tinggalnya, polisi menemukan banyak pistol dengan alat peredam, teleskop, bahan peledak, dan barang-barang berbahaya lainnya. Namun nyatanya, Adam Carey hanya dipenjara selama 4 bulan dan tidak dituntut atas kepemilikan senjata berbahaya. Hal ini mengindikasikan bahwa Adam memiliki backing atau orang dalam yang kuat. Adam berusia 30 tahun dan berasal dari Carolina Utara. Sejatinya, sebelum insiden tersebut, Adam adalah mantan marinir dengan pelatihan khusus. Di masa sekarang, dia bekerja sebagai bodyguard dan pembunuh bayaran. Sehari-hari, Adam akan dibayar untuk menjaga keamanan serta memberikan pengawalan kepada orang-orang penting, seperti selebriti, pejabat, dan tokoh-tokoh kalangan atas lainnya. Namun sesekali, Adam terlibat dalam tugas khusus untuk mengintimidasi seseorang. Dalam kasus ini, sama sekali tidak ditemukan keterkaitan antara Adam dengan Holly maupun Bill. Jadi kemungkinan besar, Adam Carey menerima perintah dari seseorang untuk membunuh Holly dan Bill. Adam Carey selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai, namun selama berada di ruang interogasi, pria ini menolak untuk bekerja sama dan menutup mulut. Detektif terus menggali informasi dan petunjuk untuk mengungkap keterlibatan Adam dan 2 orang lain, yang tertangkap kamera CCTV di rumah Holly. Ketika dilakukan penggeledahan ulang di kediaman Adam, polisi berhasil menemukan sebuah petunjuk, yang mengungkap bahwa Adam Carey adalah karyawan atau personel elit di perusahaan konsultan keamanan Spertive Security Group, yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Gilad Pelet. Latar belakang Gilad Pelet dan perusahaannya mulai dipantau oleh detektif. Saat mengamati situs dari perusahaan tersebut, detektif melihat ada sesuatu yang ganjil, namun tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Pada bagian ulasan di situs Spertive Security Group, detektif membaca salah satu komentar yang ternyata ditulis oleh seseorang dengan nama Eric Charles Mon. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa dealer mobil Mon Toyota memang menggunakan jasa Gilad Pelet untuk urusan keamanan di perusahaan yang berbasis di Austin, Texas milik Eric Mon. Dengan ulasan yang ditulis oleh Eric, sudah cukup untuk detektif bisa menarik benang merah antara Adam Carey, Gilad Pelet, dan Eric Mon. Jadi kesimpulan awal detektif, Eric menggunakan jasa Gilad Pelet, kemudian Gilad Pelet memerintahkan Adam Carey bersama 2 orang lainnya untuk membunuh Holly dan Bill. Detektif harus mendapatkan pengakuan dari Gilad Pelet, oleh karena itu, salah satu dari mereka memutuskan melakukan penyamaran, menjadi seseorang yang membutuhkan jasa Gilad Pelet untuk menghabisi orang lain. Singkat cerita, detektif berhasil membuat janji temu dengan Gilad Pelet, yang ternyata, pada saat itu, pria ini datang bersama salah satu rekan, atau anak buahnya yang bernama Byron Brockway. Dalam percakapan tersebut, Gilad Pelet menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu, mereka telah membunuh sepasang kekasih di Nashville atas perintah seseorang. Dengan bangga pria ini kemudian berkata bahwa pekerjaan mereka sangat bersih. Polisi dan detektif hingga sekarang tidak berhasil mengungkap kasus itu, apalagi menangkap mereka. Setelah mengatakan hal tersebut, 2 pria ini tertawa terbahak-bahak, tanpa mereka sadari bahwa percakapan mereka sejak awal sudah direkam. Saat itu juga beberapa petugas yang bersembunyi muncul mengelilingi mereka. Detektif yang menyamar tadi mengeluarkan borgol,
Gilad Pelet dan Byron Brockway, ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Gilad Pelet, Byron Brockway, dan Adam Carey, kini sudah berada di tahanan polisi. Dalam interogasi, didapati fakta bahwa memang mereka bertiga yang tertangkap kamera CCTV di rumah Holly pada malam itu. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari 3 pelaku ini, detektif berhasil menyusun kronologi kejadian sebagai berikut. Gilad Pelet mengaku bahwa dia sudah beberapa tahun mengenal Eric Mon, pemilik dealer mobil Toyota di kota Austin, Texas. Hubungan mereka bersifat profesional, karena Gilad Pelet adalah konsultan yang menyediakan layanan keamanan untuk kantor dan area parkiran showroom mobil-mobil yang dijual Mon Toyota. Pada tanggal 1 Maret tahun 2020, Gilad Pelet dihubungi oleh Eric, yang meminta bantuan untuk melacak seseorang. Menurut Eric, dia menerima sebuah email pemerasan. Pengirim email itu meminta uang sebesar $25.000. Kalau tidak dipenuhi, dia akan membongkar perselingkuhan atau hubungan intim antara Eric dan Leila Lopes. Keluarga Mon adalah salah satu yang terkaya dan terpandang di kota Austin, Texas. Di mata keluarga dan masyarakat, Eric Charles Mon adalah pria terhormat yang setia dan bertanggung jawab. Itulah mengapa Eric jauh-jauh pergi ke Nashville untuk jajan dalam tanda petik, karena kalau dia nakalnya di Austin, akan beresiko terhadap reputasinya dan keluarga Mon. Terlebih lagi, kalau sampai istrinya tahu mengenai kenakalannya dengan wanita lain, bisa-bisa istrinya minta cerai, hidup dan bisnis Eric akan hancur berantakan. $25.000 yang diminta oleh pemeras itu sama sekali bukan nominal yang besar bagi Eric, tapi dia tidak mau begitu saja menuruti permintaan orang itu. Apalagi memberi uang tersebut, Eric tidak mau ada resiko di kemudian hari, jadi dia harus tahu siapa identitas si pemeras ini. Seperti yang disebutkan tadi, $25.000 adalah jumlah yang kecil bagi Eric, karena kemudian, pada tanggal 5 Maret tahun 2020, Eric mentransfer uang sebesar $150.000 kepada Gilad Pelet, hanya sebagai DP, atau tanda jadi kontrak pekerjaan. Gilad Pelet kemudian menugaskan Adam Carey dan Byron Brockway untuk melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu 4 hari, mereka sudah berhasil membuat laporan kepada Gilad Pelet, bahwa pengirim email tersebut atau pemeras Eric adalah seorang pria yang bernama William Lanway alias Bill. Gilad Pelet meneruskan informasi tersebut kepada Eric Mon. Tak lupa dia menginfokan bahwa Bill adalah kekasih Leila Lopes alias Holly. Jadi kemungkinan besar, wanita yang menjadi teman kencan rutin Eric adalah otak sebenarnya di balik aksi pemerasan itu. Eric merasa kalau Leila alias Holly telah mempermainkan dan mengkhianatinya. Oleh karena itu, pria 47 tahun ini memerintahkan Gilad Pelet untuk meneruskan kontrak mereka. Eric ingin agar rahasia kenakalannya tetap tersembunyi selamanya, terkubur bersama jasad Holly dan Bill. Malam hari di tanggal 11 Maret tahun 2020, Gilad Pelet, Adam Carey, dan Byron Brockway menyerbu rumah Holly Williams. Namun ternyata, 2 orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Trio ini kemudian memutuskan untuk menunggu di dalam mobil di persimpangan jalan. Tak lama, mereka melihat mobil sedan Acura putih memasuki parkiran rumah Holly, yang disusul dengan Holly dan Bill turun dari mobil tersebut lalu masuk ke rumah. Gilad, Adam dan Byron memutuskan untuk terus menunggu, memantau situasi benar-benar aman sebelum bergerak. Namun beberapa menit kemudian, Holly dan Bill keluar lagi dari rumah, masuk ke mobil dan berkendara entah mau kemana. Berdasarkan investigasi detektif, saat itu baik Holly maupun Bill tidak membawa handphone, tas atau dompet. Sepertinya pasangan ini ingin pergi ke rumah teman yang jaraknya tak begitu jauh. 3 laki-laki yang dibayar oleh Eric ini mengikuti mobil yang dikendarai Bill, hingga tiba di area yang sepi. Mereka menyalip dan menghentikan mobil sedan putih itu. Holly dan Bill dieksekusi di tempat. Bill dipindahkan ke jok belakang, Byron duduk di kursi pengemudi, lalu dengan sengaja menabrakkan mobil tersebut ke sebatang pohon dan membuat kondisi seolah-olah Bill dan Holly mengalami kecelakaan. Aksi mereka ini seolah-olah adalah perbuatan para profesional, tapi bagaimana mungkin mereka sepolos itu, berpikir kalau polisi akan menetapkan kasus ini sebagai kasus kecelakaan, padahal jelas-jelas di kepala 2 korban mereka ada luka tembakan. Setelah tugas mereka selesai, Gilad, Adam dan Byron berpencar. Pada pagi hari di tanggal 12 Maret tahun 2020, seorang warga yang melintas melapor ke polisi, ada kecelakaan yang dialami sebuah mobil sedan Acura berwarna putih. Adam Carey dan Byron Brockway masing-masing menerima pembayaran sebesar $60.000 atau sekitar 900 juta kalau dirupiahkan.
Sementara Gilad Pelet, berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening tabungannya, sejak tanggal 5 hingga tanggal 30 Maret tahun 2020, dia menerima beberapa kali transferan masuk dari Eric Charles Mond, yang kalau ditotalkan mencapai $750.000, atau 11 miliar kalau dirupiahkan. Luar biasa, alih-alih menuruti keinginan Bill yang meminta uang sebesar $25.000 atau sekitar 380 juta rupiah, Eric lebih rela membayar Gilad Pelet sebesar 11 miliar rupiah, hanya untuk mempertahankan reputasinya sebagai pria baik-baik, suami setia dan ayah teladan di mata masyarakat. Dari pengakuan tiga pelaku ini, dan berdasarkan bukti lainnya, sudah bisa disimpulkan bahwa Eric Charles Mond adalah pelaku otak dari pembunuhan ganda Holly dan Bill. Akan tetapi, polisi butuh pengakuan dari Eric agar bisa mendakwa pria ini dengan hukuman maksimal. Gilad Pelet bersedia membantu detektif untuk memancing pengakuan Eric. Pria ini kemudian menelpon Eric dan berkata bahwa ada salah satu rekannya yang tahu perihal pembunuhan mereka terhadap Holly dan Bill. Rekannya minta uang tutup mulut, atau kalau tidak diberikan uang, dia mengancam akan melapor ke polisi. Mendengar perkataan Gilad, Eric marah dan berkata bahwa itu tidak menjadi urusannya lagi. Dia sudah membayar Gilad dengan nominal yang sangat besar untuk pekerjaan tersebut. Namun pada akhirnya, Eric memerintahkan Gilad untuk menghabisi orang itu. Masalah uang, nanti dia akan transfer lagi. Percakapan mereka sejak awal sudah direkam. Berbekal bukti rekaman tersebut, pada tanggal 10 Desember tahun 2021, Eric Charles Mond ditangkap. Investigasi kasus pembunuhan Holly Williams dan William Lanway selama hampir 2 tahun akhirnya selesai. Pada tahun 2023, sidang atas kasus ini dimulai. Pada tanggal 17 November tahun 2023, Gilad Pelet, Adam Carey, dan Byron Brockway ditetapkan bersalah atas peran mereka yang telah menculik dan membunuh Holly dan Bill. Masing-masing dari ketiga pelaku ini menerima vonis hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Menyusul 2 minggu kemudian, pada tanggal 30 November tahun 2023, Eric Charles Mond dinyatakan bersalah atas perannya sebagai otak pembunuhan Holly dan Bill. Eric juga menerima vonis hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Gilad, Adam, dan Byron menerima vonis tersebut dan sudah menjalani masa hukuman mereka, sementara Eric Charles Mond mengajukan banding, dengan dalih bahwa dia sejatinya hanya memerintahkan Gilad Pelet untuk menakut-nakuti orang yang telah mencoba memerasnya. Namun secara logika saja, siapa yang mau mengeluarkan uang sebesar 11 miliar hanya untuk tugas menakut-nakuti orang lain? Kalau hanya untuk menakut-nakuti, tidak perlu menggunakan jasa pembunuh bayaran, karena sejatinya, itu adalah tugas profesional Mang Pocong dan Neng Kunti, tidak perlu biaya mahal, palingan modal menyan, kopi hitam, dan rokok kretek, itu juga kalau pocongnya bisa ngopi dan merokok dengan tangan terikat. Sidang banding Eric Charles Mond dijadwalkan akan digelar pada akhir tahun 2024 ini. Kalau nanti ada perkembangan terbaru, akan saya update di postingan komunitas. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Apakah Holly bersalah karena menjalani kehidupan ganda? Apakah Bill bersalah karena telah melibatkan Holly yang tidak tahu apa-apa dalam pemerasan tersebut? Dan apakah keempat tersangka sudah pantas menerima hukuman penjara seumur hidup? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.